Salam Bapak Ibu Saudara, Jemaat Gereja Bethel Indonesia Bukit Zaitun. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang pada tahun ini kita lakukan di rumah, di kediaman kita masing-masing. Baik Bapak Ibu Saudara, tema renungan firman Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah kebenaran di balik kenaikan Yesus ke sorga. Sekali lagi, kebenaran di balik kenaikan Yesus ke sorga. Kita mau membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah peristiwa yang melengkapi kisah kehidupan Yesus di bumi. Bahwa ia lahir, ia bertumbuh, ia melayani, ia mati, ia bangkit, lalu ia naik ke sorga. Nah, kenaikan Yesus ke sorga mempertegas bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Bahwa Yesus hidup dari antara orang mati. Bahwa yang naik ke sorga bukan Yesus yang mati. Bahwa yang naik ke sorga bukan Yesus yang masih terbaring di dalam kuburan. Tetapi yang naik ke sorga adalah Yesus yang telah bangkit. Nah, dalam Kisah Rasul tadi, dalam pasal 1 ayat yang ketiga yang baru saja kita baca, di situ ditekankan bahwa Yesus menampakkan diri secara berulang-ulang kepada murid-murid selama 40 hari sebelum ia naik ke sorga. Nah, ini sekali lagi mempertegas bahwa Yesusmu dan Yesusku yang naik ke sorga itu adalah Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa kebenaran yang perlu kita pelajari tentang peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Nah, yang pertama bagi saya Bapak Ibu Saudara, bahwa kebenaran tentang kenaikan Yesus ke sorga pertama bicara soal bahwa kenaikan Yesus ke sorga menandakan pekerjaannya di bumi sudah selesai. Kalau Bapak Ibu Saudara tanya kepada saya, kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Dia naik ke sorga sebab pekerjaannya di bumi sudah selesai. Itu yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Izinkan saya membaca untuk kita semua dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima dikatakan demikian. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Garis bawah ini. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi kenapa Yesus naik ke sorga? Karena pekerjaan yang diberikan Bapa itu sudah selesai Yesus lakukan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa Yesus telah menjalankan tugasnya. Bahwa dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Dan kemudian dia juga telah bangkit. Nah, artinya pekerjaan itu sudah selesai. Nah, ini memberikan satu jaminan kepada kita karena pekerjaan Yesus sudah selesai di bumi, maka ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah selesai mengerjakan itu semua, maka ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan lain selain daripada keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus telah selesai melakukan itu semua. Itulah sebab dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang kedua di sana dikatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Yesus telah selesai melaksanakan tugasnya di bumi, sehingga keselamatan itu menjadi jaminan, menjadi milik kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kebenaran apa yang kita perlu ketahui tentang peristiwa kenaikan Yesus ke sorga? Bahwa kebenaran kenaikan Yesus ke sorga yang kedua adalah bahwa dia naik ke sorga, pergi itu untuk menyediakan tempat bagi kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di sana dikatakan begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, garis bawahin, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus naik ke sorga, bahwa dia menyediakan tempat untuk kita di rumah Bapa. Dan apabila rumah itu telah selesai, dia sendiri yang akan datang kembali untuk menjemput kita. Apabila tempat itu telah tersedia, maka ia sendiri yang akan membawa kita ke tempat di mana Tuhan Yesus berada, yaitu rumah Bapa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia sedang menyediakan tempat untukmu dan untuk kita di rumah Bapa. Dan apabila tempat itu, rumah Bapa itu sudah selesai, maka dia akan datang untuk menjemputmu dan menjemput kita. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekali lagi bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, duduk di sini bukan pasif, bukan berdiam, bukan tidak melakukan apa-apa. Tapi duduk di sini yang pertama adalah bahwa duduk di sebelah kanan Allah Bapa menggambarkan satu posisi tertinggi dan teragung. Kalau kita baca dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19, di sana dikatakan demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, garis bawah ini, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Yesuslah yang duduk di sebelah kanan Allah. Nah, menggambarkan bahwa Yesus ada dalam posisi yang begitu mulia, teragung dan tertinggi. Tapi bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara. Dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu menggambarkan bahwa ia berkuasa menopang hidup kita. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 sampai 4 saya akan baca, di sana dikatakan demikian. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Garis bawah ini ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Yang pertama, duduk di sebelah kanan Allah Bapa menggambarkan jelas bahwa Yesus memiliki kedudukan yang tinggi, lebih tinggi daripada malaikat. Yang kedua, duduk di sebelah kanan Allah Bapa menggambarkan bahwa dia penuh dengan kekuasaan. Dia Allah yang sanggup menopang segala yang ada, termasuk bahwa dia Allah yang sanggup untuk menopang segala kehidupan kita. Apapun pergumulan kita hari-hari ini, apapun persoalan, apapun ancaman, apapun tantangan, percayalah kita punya Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia Allah yang sanggup untuk menopang kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, bahwa kebenaran di balik Tuhan Yesus naik ke sorga adalah bahwa dia naik ke sorga supaya Roh Kudus dicurahkan. Sekali lagi, supaya Roh Kudus dicurahkan. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus turun dan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi. Ini sekaligus menggenapi amanat agung dalam Matius 28 ayat 20. Bahwa dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Nah, kalau Yesus
Secara fisik, dia tidak mungkin bisa menyertai banyak orang. Itulah mengapa Yesus naik ke sorga. Kemudian Roh Kudus turun, dan lewat pekerjaan Roh Kuduslah, maka Roh Kudus yang menggenapi Matius 8:20 untuk menyertai kita, memberikan kita kuasa, memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, memberikan kita keberanian untuk menjalani hidup ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Pertama, bahwa kenaikan Yesus ke sorga menandakan pekerjaannya di bumi sudah selesai. Keselamatan itu sudah selesai, dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, dia menyediakan tempat bagi kita. Ada pengharapan, ada penghiburan, bahwa ada tempat di rumah Bapa yang menantikan kita, orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Yang ketiga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menggambarkan tempat yang tertinggi, menggambarkan kekuasaan. Dia Tuhan yang sanggup menopang orang-orang yang percaya kepadanya. Dan yang terakhir, bahwa dia naik ke sorga supaya Roh Kudus dicurahkan atas kita, memberikan kita kuasa, memberikan kita penghiburan, memberikan kita keberanian untuk menjalani hidup ini. Biarlah Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu, mengangkat tangannya dan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Salam.